kunjungi, lindungi, lestarikan warisan budaya Indonesia. Sampurasun, mugia rahayu sedayana. Makam keramat yang ada di Kampung Pasir Pogor, Desa Cililin, Kecamatan Cilit, Kabupaten Bandung Barat, merupakan situs cagar budaya yang ditempati oleh salah seorang tokoh yang terkenal, yaitu Raksa Wijaya Dilaga. Sampurasun, salam budaya. Hari ini saya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat mengunjungi makam keramat Ngabei Reksa Negara dan Ngabehi Resapati. Lokasinya adalah di Kampung Pasir Pogor atau Pasir Pogor. Saya kesini untuk mencari informasi terkait dengan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat, karena di daerah Cililin adalah pusat pemerintahan yang dahulunya dikenal dengan Eyang Raksa Negara 1, 2, dan kaitannya dengan perjalanan Adipati Ukur. Ada yang berkaitan dengan sejarah Belanda, serta hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan masyarakat di sini. Itu yang kita gali dari potensi ini. Beliau adalah pimpinan kewadanaan atau kerangan yang dulunya berada di Kampung Rongga, Ciamplas. Beliaulah yang memindahkan kewadanaan di Rongga, Ciamplas ke Gunung Geger Hajuang, sekarang disebut Geger Bulus. Pemindahan kerangan atau kewadanaan atas petunjuk dari Ngabehi Reksa Negara selaku ahli hukum. Perpindahan tersebut dilakukan oleh seluruh masyarakat setempat dari pinggir Citarum ke tempat yang lebih aman. Hal ini menghindari datangnya Badog Silalawi, yaitu kelompok perampok yang datang dari Purwakarta melewati Citarum menuju ke Kampung Rongga. Itulah sekilas tempat tersebut, dan untuk sumber mata air di Pasir Pogor ini oleh Ngabehi Raksa Negara dibuatlah sumber mata air yang dibendung dan sekarang dikenal dengan Sumur Bandung. Sampurasun, salam budaya. Kami dari Disbabut Kabupaten Bandung Barat hadir ke lokasi makam keramat ini. Kita wawancara dengan juru peliharanya, Kang Rahmat. Mudah-mudahan apa yang diceritakan di kawasan Kaum Cililin bisa terbuka menjadi ilmu pengetahuan sebagai objek kemajuan kebudayaan. Untuk itu, Kang, kaitan dengan situs ini seperti apa, Kang? Ini ya kebetulan ada peninggalannya gitu kan, peninggalannya seperti alun-alun, Masjid Agung, kecamatan, terus peninggalan Belanda dan sebagainya gitu. Ini dibuka tahun 87. Sebenarnya sebelumnya juga sudah pada tahu lah bahwa di sini ada tempat seorang tokoh, cuman dengan inisiatif bapak saya, kakek Siapa, saya, Pak? Pak Sulaiman, kakeknya Pak Alpekandri, ya. Dibuka, tolong buka sekarang untuk masyarakat, untuk sebagai umum, sebagai rujukan pengetahuan ini pesantren gitu kan. Ya, akhirnya dibuka, ya kebetulan sampai sekarang berjalan terus. Ini makanya siapa saja hasilnya? Oh, itu ibu saya. Ya. Ini makam Reksa Negara. Ya. Ini Makamur Angkoti, Ibu Siti Samsiah, Ya. Raden Surya Diningrat, Raden Surya Dilaga. Terus kaitannya dengan dari Kerajaan Mataram yang tinggal di sini, siapa tokoh-tokoh yang ada dari Mataram di sini, Kang? Yang ada di sini kebetulan itu Siapa itu, Kang? Surya Diningrat. Ya. Itu seperti apa, Kang? Adi Wijaya. Adi gimana? Adi Wijaya itu seperti apa, Kang? Adi Wijaya itu tokoh. Dimakamkan di sini. Iya. Oh, itu kan kita berbicara tradisi lisan. Ya. Tradisi lisan adalah cerita tuturan rakyat di sini. Dan ini pun jadi warisan budaya. Lokasi ini dulunya seperti apa? Di sini tempat latihan nembak, wrestling di sini kalau latihan nembak, karena di sini banyak burung gagak. Oh, Setiap sore, setiap pagi pasti berputar dan kalong, burung gagak itu padahal di lain jarang, di sini masih banyak, gitu kan. Tabur putar sampai wrestling, ya latihan nembak
sama burung. Terus ini masih hutan semua. Dan kebetulan ini makam ya ada dari dulu juga, gitu kan. Jadi buka sampai ada tempat peninggalan DITI. Itu namanya kampung apa ini Kang? Ini Pasir Pogor. Pasir Pogor. Pasir Pogor, Pasir Pogor, Pasir Pogor. gitu kan. Pogor, ya. Jadi terus lahan ini milik siapa? Saya. Oh, Jadi luasan lahan sekitar 5 hektar, 3 hektar setengah, 3 hektar setengah, gitu kan. Dan ya sananya warga masyarakat gitu. Terus ya yang kaitan dengan jarah ini orang mana saja Kang? Biasanya itu orang jauh yang dari Jakarta, Sumedang, Karawang, Cilacap, Ya. Jogja, Ya. gitu kan. Ya. Yang dari Bandung, yang rutin gitu kan. Terus kalau jarah ke sini ada pantrangannya atau bebas saja? Ada sih Ya. beberapanya. Cuma saya belum berani mengungkapkan gitu Oh. kan, karena belum saatnya gitu Ya. kan. Ini juga masih ya gitulah. Betul, alhamdulillah sekarang sama KBP dimasukkan gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, mungkin jadi pemicu bagi saya lebih baik lagi mengurus ini tempat gitu. Jadi kesimpulannya bahwa di sini banyak tokoh Mataram yang tinggal di Cililin gitu. Jadi Itu dari cerita lisan ke lisan ya. Jadi yang ditokohkannya itu perjalanan siapa? Sultan Abijaya. Oh, yang tinggal di sini. Terus dengan Adipati Ukur seperti apa Kang? Ponakan. Jadi keponakan Adi Ukur. Jadi Adipati Ukur Karena anak jauh sejarah kan jauh. ya, ya gitu. Jauh, Jadi jauh. sejarah ke sini kematkan Karuhun Ya, menurutnya gitu. Turunan gitu kan. Gitu. ya. Itulah informasi sekilas tentang makam di Pasir Pogor. Untuk selanjutnya kita kupas dalam tulisan tradisi lisan. Mungkin kita bikin buku ya Kang terkait dengan ini untuk meluruskan sejarah kaitannya dengan pengetahuan masyarakat terhadap mencintai budaya dan leluhurnya. Sekian dan terima kasih. Itulah cerita tradisi lisan serta tulisan sejarah Keramat Pasir Pogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pelestarian dan Kebudayaan bahwa setiap makam yang ada situs makam cagar budaya yang ada di Kabupaten Bandung Barat harus dilindungi, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatannya seperti yang diamankan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 bahwa cagar budaya di setiap kabupaten kota perlu dilestarikan, dilindungi, dikembangkan dan pemanfaatannya. Mudah-mudahan dengan situs Ngabai Reksanagara ini mudah-mudahan telah terdaftar di Dinas Pariwisata Kebudayaan bisa terjaga kelestariannya sehingga ke depan ada manfaatnya bagi generasi muda. Terima kasih atas perhatiannya. Produksi Karimaca TV.